Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal. Saya dari Prodi Sistem Informasi Semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari minggu kelima di mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Yang mana tugas tersebut disuruh menjelaskan apa penjelasan dari client server, TCP/IP, OSI, dan perbedaannya. Di sini saya akan mengambilnya dari satu persatu. Oke, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Client server adalah sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang dapat merujuk kepada cara mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yang itu pihak klien dan pihak server. Nah, dalam pihak klien atau server ini, sebuah aplikasi tersebut menjadi dua bagian yang terpisah, tetapi masih merupakan dalam sebuah kesatuan, yakni dalam komponen klien dan komponen servernya. Komponen klien juga sering disebut sebagai front end. Kenapa? Sementara komponen server disebut sebagai back end. Nah, di sini penjelasannya, komponen klien dari aplikasi tersebut dapat dijalankan sebuah workstation dan menerima masukan data dari para pengguna. Sedangkan komponen klien tersebut akan menyiapkan data-data yang dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan teknologi pemrosesan tertentu dan mengirimkan kepada komponen server yang tadi itu, yang dapat dijalankan di atas mesin server. Kalau biasanya atau pada umumnya dalam bentuk request terhadap beberapa layanan yang dimiliki oleh sebuah server. Nah, di komponen server itu dia akan menerima request dari klien dan langsung memproses dan mengembalikan hasil pemrosesan tersebut kepada klien. Di sini klien pun menerima informasi hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh server tadi dan menampilkan kepada para pengguna dengan menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna. Nah, di situ. Lanjut, TCP/IP. Apa itu? Ialah perangkat lunak jaringan komputer atau networking software terdapat dalam sistem, dan dia itu digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun kabel LAN, local area network, yang kabel itu terhubung kepada internet. Open System OSI, sedangkan OSI itu atau dari singkatan dari Open System Interconnection adalah model referensi yang mana OSI ini tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan di sekarang ini OSI ini dapat menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer atau dikatakan server. Sedangkan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi di internet. Sedangkan OSI ini atau model Open System Interconnection adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh international standar. Nah, di sini perbedaannya antara TCP/IP dan model OSI ini. TCP/IP adalah protokol komunikasi yang memungkinkan koneksi host ke internet. OSI dan sisi yang lainnya adalah gateway, kemungkinan antara jaringan dan pengguna akhir. Nah, TCP/IP mengacu pada protokol kontrol transmisi yang digunakan dan diperoleh aplikasi di internet tersebut. TC atau IP ini dan OSI adalah sebuah model jaringan dia
yang paling banyak digunakan untuk komunikasi. Ada banyak persamaan dan juga perbedaan di antara mereka. Salah satu di antaranya perbedaan yang paling utama adalah OSI adalah model konseptual yang secara praktis tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi. Adapun TC ataupun IP ini ia digunakan untuk membangun koneksi dan berkomunikasi melalui jaringan. Disitulah perbedaan yang paling utama antara TC atau IP ini dan juga OSI. Mungkin sekian penyampaian penjelasan tugas dari saya untuk yang minggu kelima ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Harap dimaklum. Semoga ini yang ada dapat manfaat. Kebenaran itu hanya datangnya dari Allah dan kekurangannya itu hanya sepenuhnya dari Al-Fakir. Wa hadza minni ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.